Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang perencanaan ABC obat di rumah sakit. Kami kelompok 11 beranggotakan Tasyafi Aulia, Satria, Syifa Kumaira Ohorela, dan Sonia Komala Putri. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Sonia. Kepada Sonia, disilahkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama itu persediaan obat, yaitu komponen vital pelayanan rumah sakit. Yang kedua, ketidakseimbangan stok, yaitu biaya tinggi dan risiko kekosongan. Yang ketiga, diperlukan metode objektif untuk klasifikasi obat. Yang keempat, analisis ABC, yaitu berdasarkan nilai pemakaian tahunan. Persediaan obat merupakan komponen krusial dalam sistem pelayanan rumah sakit. Ketepatan dalam pengelolaan stok obat sangat memengaruhi kelancaran pelayanan kepada pasien. Namun, seringkali rumah sakit menghadapi dua permasalahan utama, yaitu kelebihan stok yang meningkatkan biaya penyimpanan, serta kekurangan stok yang menghambat pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis yang mampu mengelompokkan obat berdasarkan nilai penggunaannya. Metode ABC hadir sebagai solusi untuk menentukan prioritas pengendalian dan pengadaan obat agar manajemen farmasi lebih efisien dan tepat sasaran. Baiklah, kelompok kami kali ini akan membahas tentang yang pertama itu apa pengertian analisis ABC dalam pengelolaan obat rumah sakit. Yang kedua, bagaimana cara menentukan kelas A, B, dan C dari data pemakaian obat. Yang ketiga, apa manfaat penerapan analisis ABC dalam manajemen farmasi. Jadi, materi ini disusun untuk yang pertama itu apa sebenarnya konsep dasar analisis ABC dan bagaimana penerapannya dalam sistem logistik rumah sakit. Yang kedua itu bagaimana cara mengklasifikasikan obat ke dalam kelompok A, B, dan C berdasarkan data pemakaian. Yang ketiga itu apa manfaat praktis yang diperoleh rumah sakit setelah menerapkan metode ini dalam pengelolaan persediaan obat. Jadi tujuan kami menjelaskan itu yang pertama itu menjelaskan konsep dasar analisis ABC. Yang kedua itu menunjukkan hasil klasifikasi obat berdasarkan nilai penggunaan. Yang ketiga menguraikan manfaat metode ABC dalam efisiensi logistik. Jadi konsep dasar metode ABC itu menampilkan hasil klasifikasi obat yang dihitung berdasarkan nilai penggunaannya dan menunjukkan bagaimana hasil tersebut membantu meningkatkan efisiensi logistik rumah sakit. Dengan analisis ABC, manajemen dapat lebih fokus pada obat bernilai tinggi yang berpengaruh besar terhadap biaya total serta mengefisienkan alokasi sumber daya untuk obat dengan nilai kecil. Untuk materi selanjutnya diserahkan kepada Satria. Baiklah, saya akan melanjutkan apa itu dasar analisis ABC. Yang pertama, berdasarkan prinsip Pareto 80/20 rule atau 20 rule. Yang kedua, sebagian kecil item menyerap sebagian besar biaya. Yang ketiga, tujuan menentukan prioritas pengendalian stok. Yang keempat, membagikan obat ke 3 kategori yaitu ABC. Nah, analisis ABC berakar pada prinsip Pareto atau yang dikenal dengan hukum 80/20. Dalam logistik farmasi, sekitar 20% dari total item obat biasanya menyumbang 80% dari total nilai penggunaan. Dengan demikian, rumah sakit perlu memusatkan pengawasan pada kelompok kecil item dengan nilai tertinggi agar efisiensi tercapai.
Metode ini kemudian membagi obat ke dalam 3 kelompok, yaitu kelas A untuk item bernilai tinggi, kelas B untuk item bernilai menengah, dan kelas C untuk item bernilai rendah. Oke. Selanjutnya, klasifikasi dalam analisis ABC. Tabel ini menggambarkan proporsi umum kualifikasi ABC. Kelompok A terdiri dari sedikit item yang memiliki kontribusi tinggi terhadap biaya total sehingga memerlukan perhatian khusus. Kelompok B berkontribusi sedang dan pengendaliannya dilakukan secara berkala. Sedangkan kelompok C mencakup item terbanyak tetapi kontribusi kecil terhadap total nilai. Dengan sistem klasifikasi ini, manajemen dapat membedakan tingkat pengawasan dan kebijakan pengadaan untuk tiap kelompok obat. Selanjutnya, data dan metode perhitungan. Yang pertama, variabel, yaitu nama obat, bentuk sediaan, jumlah harga, total, nilai persen, pendapatan persen, kumulatif, kelas. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan kontribusi, nilai pemakaian. Yang ketiga, penentuan kelas A, yaitu A buka kurung lebih kecil 70%, yang B buka kurung 71 kurang 90%, yang C buka kurung 91 kurang 100%. Analisis ABC dilakukan dengan mengolah data penggunaan obat dari laporan tahunan farmasi. Setiap obat dihitung nilai pemakaiannya dengan pengalikan jumlah pemakaian dan harga satuan. Nilai pemakaian ini kemudian dibandingkan dengan total nilai seluruh obat untuk mendapatkan persentase kontribusi. Setelah diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, dihitung persentase kumulatif. Berdasarkan kriteria umum, obat dengan persentase kumulatif hingga 70% dikategorikan sebagai kelas A, 71 kurang 90%, kelas B, dan sisanya kelas C. Dengan perhitungan ini, rumah sakit dapat mengetahui obat mana yang paling mempengaruhi terhadap biaya logistik. Oke. Hasil analisis ABC bisa kita lihat di tabel ini. Apa-apa saja ABC di rumah sakit yang kelasnya ada 3 macam. Yang kelas A 70%, yang kelas B 71% sampai 90%, yang kelas C 91% sampai 100%. Dan bisa kita lihat gimana caranya dan menentukan pendapatannya, yaitu sama dengan D8 bintang E8. Menentukan persen pendapatannya yaitu sama dengan F8 gitulah semuanya penentuan kumulatif dan penentuan kelas. Selanjutnya interpretasi hasil. Yang pertama, kelas A, yaitu nilai tertinggi prioritas utama pengawasan. Yang kelas B yaitu nilai sedang perlu kontrol periodik. Yang ketiga, kelas C, yaitu nilai kecil jumlah item, banyak pengawasan, ringan. Yang keempat, hasil mencerminkan prinsip Pareto, yaitu 80/20.
Hasil analisis ABC memperlihatkan bahwa mayoritas nilai persediaan rumah sakit dikendalikan oleh sebagian kecil jenis obat pada kelas A seperti Megabal 500 dan Bisoprolol memberikan dampak besar terhadap total biaya, sehingga setiap perubahan harga atau pemakaian obat ini akan signifikan terhadap total pengeluaran rumah sakit. Kelas B memiliki pengaruh sedang dan cukup dipantau bulanan. Sementara kelas C memuat obat dalam jumlah besar dengan nilai kecil yang bisa diawasi secara ringan. Secara umum, pembagian ini menunjukkan efektivitas metode ABC dalam menentukan prioritas manajemen logistik farmasi. Baiklah, selanjutnya yaitu implikasi manajerial umum. Yang pertama yaitu fokus anggaran pada kelas A, dan yang kedua yaitu evaluasi stok dan konsumsi rutin. Yang ketiga yaitu kelas B, monitoring berkala dan optimalisasi jumlah pemesanan. Yang keempat yaitu kelas C, pengadaan massal untuk efisiensi biaya. Dari sisi manajerial, analisis ABC membantu rumah sakit dalam membuat kebijakan, perencanaan dan pengadaan yang efisien. Obat kelas A perlu menjadi prioritas anggaran dan pemantauan karena menyerap biaya terbesar, sedangkan kelas B memerlukan pengawasan moderat di mana pembelian disesuaikan dengan pola penggunaan. Kelas C dapat dibeli dengan jumlah besar sekaligus untuk menekan biaya administrasi dan distribusi. Penerapan ini kemungkinan instalasi farmasi menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan ketersediaan stok obat di rumah sakit. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari metode ABC efektif mengidentifikasi prioritas pengendalian obat. Yang kedua yaitu kelas A menyerap biaya terbesar, yaitu perlu pengawasan ketat. Sedangkan kelas B berkontribusi sedang, kontrol periodik. Sedangkan kelas C bernilai kecil dengan pengawasan ringan dan pembelian massal. Yang kelima yaitu penerapan analisis, meningkatkan efisiensi dan ketersediaan obat. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode ABC merupakan alat penting dalam perencanaan logistik farmasi rumah sakit. Dengan mengelompokkan obat berdasarkan nilai penggunaannya, rumah sakit dapat mengidentifikasi item yang memerlukan perhatian prioritas. Obat dari kelas A harus diawasi secara intensif karena menyerap sebagian besar biaya total. Sedangkan obat kelas B dikontrol secara periodik, sedangkan kelas C memiliki kontribusi kecil dan dapat diawasi dengan sistem pembelian massal. Secara keseluruhan, metode ini membantu rumah sakit meningkatkan efisiensi, menjaga kestabilan stok, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tasya. Nah, dari semua yang sudah disampaikan oleh kelompok 11, jadi teman-teman bisa memahami ya apa itu metode ABC di rumah sakit. Nah, sekian dari kami dari kelompok 11. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.